Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nadia Nur Solihah, mengajar di SMK Pancasila Manunjaya. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Resti sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadirannya. Ya, ada 15 orang. Apakah hadir semuanya hari ini? Hadir ya, alhamdulillah, berarti semuanya hari ini bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Memulai pembelajaran supaya lebih bersemangat ya. Ketika Ibu mengatakan selamat pagi, kalian bisa mengepalkan tangan sambil mengatakan pagi, pagi, pagi. Kemudian ketika Ibu katakan SMK, bisa ya. Oke, siap? Siap? Ya, baik. Semangat pagi. SMK bisa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Sudah semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita melanjutkan materi yang baru ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai teks eksplanasi. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang struktur teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, penggunaan kata ganti, penggunaan kata pasif, dan penggunaan kata teks. Ya, yang lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur ya. Strukturnya tadi sudah disebutkan oleh Rizky, ada 3 poin, dimulai dari identifikasi fenomena, kemudian ada penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir tadi ada ulasan ya. Kemudian minggu yang lalu juga kita sudah membahas mengenai kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, baik. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melihat suatu fenomena alam? Pernah? Ya. Apa yang biasanya yang pernah kalian lihat yang termasuk ke dalam fenomena alam? Gempa. Ya, ada gempa bumi, kemudian ada apa lagi? Ya, ada banjir. Nah, apa manfaat mempelajari teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui sebab akibat dari fenomena tersebut agar bisa menentukan solusi apabila fenomena itu terjadi. Ya, baik, terima kasih Tazkia. Betul apa yang dikatakan oleh Tazkia. Ketika kita mempelajari teks eksplanasi, manfaatnya itu berarti kita akan tahu nih sebab akibat dari kejadian banjir itu apa penyebabnya. Kemudian penyebab dari gempa bumi ini apa sih? Ya, untuk hari ini kalian akan memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Indikatornya pertama ada membuat kerangka teks eksplanasi, yang kedua ada menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya, yang ketiga ini menyajikan teks eksplanasi yang dibuat ya. Itu untuk indikatornya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, kalian bisa membuat kerangka teks eksplanasi dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri.
Yang kedua, menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab dan percaya diri. Yang ketiga, menyajikan teks eksplanasi yang dibuat dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab dan percaya diri. Ya, ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ketiga poin ini harus ada ketika kalian akan menuliskan teks eksplanasi. Ya, kebahasaannya ini ada 4 poin. Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yang kedua ada konjungsi kronologis, yang ketiga ada kata ganti, kemudian ada kata teknis, dan yang terakhir ini adalah kata kerja pasif. Ya. Ada sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Baik, ini langkah yang paling penting ketika kalian akan menuliskan teks eksplanasi. Ada berapa tahapan? Ya, ada 4 tahapan yang akan kalian lakukan. Jadi kan tidak langsung ke bagian menulis ya. Yang pertama, ini ada menentukan topik dulu. Ya, ada menentukan topik, ini menentukan fenomena alam, sosial atau budaya yang ingin disajikan. Nah, kalau sekarang kalian akan menuliskan teks eksplanasi, fenomenanya nanti fenomena alam ya. Kemudian yang kedua, harus mengumpulkan referensi ya, artinya kalian harus mengumpulkan fakta dan data dari berbagai sumber. Berarti kalian mengumpulkan informasinya bisa dari ya, bisa dari internet, bisa dari Google. Kemudian yang ketiga, nah, membuat kerangka teks ya, membuat kerangka karangan berdasarkan strukturnya. Jadi tidak langsung menulis, buat dulu kerangkanya. Dan yang terakhir ya, setelah membuat kerangkanya baru mengembangkan teks eksplanasi dari kerangka yang sudah dibuat ya. Ini tahapan-tahapan ketika kalian menulis teks eksplanasi. Ini alur pembelajaran yang akan kita lakukan dari awal sampai akhir. Dimulai dari nanti kalian akan menyimak video, kemudian akan membuat kerangka teks eksplanasi, kemudian menulis teks eksplanasi, dan yang terakhir kalian harus bisa menyajikan satu buah teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang sudah kalian buat nanti sajikan di depan kelas ya. Itu untuk alur pembelajaran hari ini. Sekarang sebelum kalian menulis teks eksplanasi, ada video ya, video mengenai fenomena alam. Silahkan disimak dengan baik video tersebut. Sembari kalian nonton video, kalian perlu menuliskan ya, menuliskan fakta-fakta atau informasi yang ada dalam video tersebut. Siapkan catatannya untuk menuliskan sebab dan akibat ya dari fenomena yang akan ditayangkan dalam video ini. Letak geografis Indonesia yang tepat berada pada lempeng bumi memang menjadi negara kita salah satu negara yang kerap mendapat bencana gempa bumi. Berikut 5 gempa bumi terdahsyat yang pernah mengguncang negara kita. Pertama, gempa bumi di lepas pantai barat Aceh. Gempa bumi ini terjadi pada tanggal 20 Desember 2004 berkekuatan 9,3 skala Richter dan berakhir bencana tsunami. Karena gempa ini adalah gempa paling besar yang pernah terjadi di Indonesia dan juga dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. 230.000 manusia meninggal dari 8 negara, termasuk Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand. Kalian sudah menyimak video tadi tentang apa videonya? Gempa. Ya, gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu fenomena ya, fenomena alam ya, fenomena alam salah satunya itu adalah gempa bumi. Siapa yang mau menyampaikan isi dari video yang telah disimak? Tadi kan sudah disuruh untuk menuliskan fakta-faktanya. Gempa bumi adalah suatu bencana yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Letak Indonesia yang tepat pada lempeng bumi sehingga kerap terjadi gempa bumi. Gempa bumi terdahsyat yang pernah mengguncang Indonesia yaitu gempa Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa bumi dahsyat pernah mengguncang Sumatera pada tanggal 12 November 1833. Gempa bumi Sumatera yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005. Gempa dahsyat di Laut Banda, Kepulauan Maluku. Gempa di Sumatera pada tanggal 16 Februari 1861. Berhubungan dengan video yang sudah kalian simak, Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok
Kemudian kalian sudah berada dalam kelompoknya masing-masing. Yang di sebelah sana itu sudah kelompok 1, kemudian yang ini kelompok 2, dan yang ini adalah kelompok 3. Aku akan memberikan LKPD kepada kalian semuanya, lembar kerja peserta didik. Ya, ini nanti ada petunjuk kerjanya, silahkan kalian perhatikan, dibaca terlebih dahulu petunjuk kerjanya, kemudian nanti silahkan untuk dikerja ya. Silahkan mulai untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya. Hasil dari pencarian kalian, kemudian kalian tuangkan menjadi kerangka ya, dibuat kerangkanya terlebih dahulu, kemudian nanti dikembangkan. Sudah menemukan? Nah, silahkan kalian tuliskan di sini kerangka teks eksplanasi. Baik, kelompok 1 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Sudah dicari informasinya dari internet? Sudah. Nah, itu ya yang sudah kalian temukan di internet, termasuk dari pengertiannya, kemudian penyebabnya, ada ya lengkap informasinya ya. Tinggal dituliskan di bagian kerangka di sini. Temukan informasi yang berbeda. Nah, silahkan tuangkan. Nah, dari yang ditemukannya apa? Kemudian tuliskan di sana. Begitupun dengan yang lain. Presentasikan hasil kerja kelompokmu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil menulis teks eksplanasi tentang gempa bumi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Struktur teks bagian identifikasi fenomena. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Guncangan tersebut berasal dari dasar bumi. Ada beberapa daerah tertentu yang rentan mengalami bencana alam gempa bumi. Daerah tersebut merupakan daerah-daerah di sekitar Gunung Merapi aktif dan daerah di sekitar lautan luas. Selanjutnya, penggambaran rangkaian kejadian. Pergerakan atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan Gunung Merapi yang sangat kuat merupakan penyebab mengapa gempa bumi terjadi. Tidak hanya itu, gempa bumi juga berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat dengan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Gerakan penyebab gempa bumi tersebut kemudian menyebar ke segala penjuru dan meruntuhkan banyak bangunan. Kejadian seperti ini juga banyak memakan korban jiwa. Gempa bumi terdahsyat yang pernah mengguncang Indonesia yaitu gempa Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 dengan tsunami dengan jumlah korban yang meninggal sebanyak 230.000 jiwa. Gempa dahsyat yang pernah mengguncang Sumatera pada tanggal 12 November 1833 sekitar pukul 22 waktu setempat dengan kekuatan gempa 8,8 skala Richter. Gempa Sumatera yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005 dengan kekuatan 8,7 skala Richter serta gempa dahsyat lainnya pernah terjadi di Laut Banda Kepulauan Maluku dengan kekuatan 8,5 skala Richter yang menyebabkan tsunami setinggi 1,5 meter. Selanjutnya gempa di Sumatera pada tanggal 16 Februari 1861 dengan kekuatan 8,5 skala Richter yang menyebabkan 1.000 orang lebih meninggal. Selanjutnya struktur teks ulasan. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja. Seperti pada batas Selat Pasifik, tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, sudah menyampaikan hasil menulis teks eksplanasi mengenai gempa bumi. Nah, sekarang silakan siapa yang memberikan tanggapan, perwakilan dari kelompok 2 ataupun perwakilan dari kelompok 3 untuk menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 sudah sangat jelas dan dapat dipahami. Struktur teks
Saya ingin bertanya, apakah di dalam teks eksplanasi yang telah dibuat oleh kelompok 1 terdapat konjungsi temporal? Ya, Jawabannya adalah memiliki konjungsi temporal, yaitu kemudian dan selanjutnya. ya. Jika tidak ada yang ingin menanggapi lagi, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kembali untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah berani untuk presentasi ke depan. Ya, tadi sudah benar eksplanasi yang sudah dituangkan, yang sudah dituliskan oleh kelompok 1 itu sudah lengkap ya. Tadi sudah menyebutkan di awal ada identifikasi fenomena, kemudian yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian, kemudian yang terakhir ada ulasan. Kalian untuk menyampaikan simpulan pembelajaran hari ini, siapa yang mau berbicara? Hari ini kita mempelajari mengenai langkah-langkah menulis teks eksplanasi, yaitu menentukan topik, mengumpulkan referensi, lalu sebelum menulis kita membuat kerangka terlebih dahulu untuk mempermudah dalam menulis teks eksplanasi. Kemudian tahap akhir yaitu menulis teks eksplanasi. Selanjutnya, nah untuk evaluasi hari ini ya, silahkan kalian buka WA, Ibu akan share ya linknya. Ini evaluasi untuk hari ini. Apakah kalian sudah memahami mengenai teks eksplanasi ya, menulis teks eksplanasi? Ini Google Form ya, silahkan dibuka linknya. Kemudian silahkan kalian kerjakan. Untuk pembelajaran hari ini ya, nanti kalian minggu selanjutnya mengenai bab ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.